Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SJT untuk P3K Guru tahun 2024 untuk persiapan tahap yang kedua ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, salah satu tanggung jawab guru adalah melakukan penilaian hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tindakan guru dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan tanggung jawab moral tersebut adalah A. Sebelum melakukan penilaian, memberitahu peserta didik. B. Nilai rapot sebagai hasil observasi pada sikap peserta didik. C. Menjalankan sejumlah penilaian agar penilaian komprehensif. D. Melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. E. Melaporkan hasil penilaian kepada orang tua peserta didik. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, yaitu melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melakukan penilaian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan memastikan bahwa penilaian tersebut komprehensif dan adil. Ini mencerminkan tanggung jawab moral guru dalam menilai siswa secara menyeluruh dan objektif, sesuai dengan semua aspek pembelajaran yang penting. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidikan dalam pembelajaran. B. Untuk mengetahui peserta didik yang paling cerdas. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik, memperoleh wali yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. E. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik dan menjalin komunikasi positif dengan pendidik serta memperbaiki pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, untuk mencapai kepuasan diri peserta didik dan menjalin komunikasi positif dengan pendidik serta memperbaiki pembelajaran. Refleksi pembelajaran bagi peserta didik bertujuan untuk membantu mereka memahami pengalaman belajar mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan mencari cara untuk meningkatkan proses pembelajaran di masa depan. Ini juga membantu membangun komunikasi yang positif antar peserta didik dan pendidik serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran di AMPU. E. Untuk mengetahui kecerdasan pendidik dalam mengajar. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, untuk mengetahui evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. Refleksi bagi pendidik bertujuan untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Ini membantu pendidik memahami apa yang telah berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Kita lanjut ke soal yang keempat. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah
peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan, memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan di antara lain adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik saya memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? E. Mengapa peserta didik tidak belajar dengan tekun? Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? Pertanyaan ini langsung menyasar pada penyebab ketidakaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Mengetahui alasan di balik ketidakaktifan dapat memberikan wawasan yang penting bagi pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh peserta didik. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Rekan guru menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu memberikan masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. A. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah E ya. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Menjadi seseorang yang mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila ada perbedaan menunjukkan keterampilan interpersonal yang baik. Ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi dan memberikan penjelasan yang jelas yang sangat penting dalam berhubungan dengan orang lain, terutama dalam lingkungan kerja seperti sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal SJT P3K Guru tahun 2024 untuk persiapan tahap yang kedua. Semoga lulus dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.